Setelah 16 tahun lamanya, Indonesia berhasil lolos ke final Piala Uber 2024 untuk menantang tuan rumah Tiongkok. Lalu bagaimana peluang Indonesia untuk mengawinkan gelar juara Thomas dan Uber Cup 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan tim ad hoc PBSI, Mbak Yuni Kartika, dan pengamat bulu tangkis Muhammad Kusnaini. Bungkus dan Mbak Yuni, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di HIP Prime Time News. Mbak Yuni, sebelum kita membahas tim Thomas yang saat ini sedang berjuang, unggul 2-0, kita bahas dulu mengenai keberhasilan tim Uber kita yang kemudian sudah masuk ke final. Mbak Yuni, sudah 16 tahun lamanya, terakhir tahun 2008 kita masuk ke final Uber. Bagaimana Anda melihat perjuangan tim Uber kita hingga sampai ke final Uber ini? Iya, sangat luar biasa, sangat membanggakan, sangat menyenangkan karena memang secara prestasi kita menunggu dari sektor putri ini untuk bisa punya kualitas yang sangat baik, dan sekarang tim muda Indonesia di sektor putri sudah bisa menunjukkan hasil yang sangat bagus menurut saya. Ini sangat baik untuk pijakan kedepannya, bukan hanya merebut atau maju ke final Piala Uber, tapi ini regenerasi yang akan berjalan ke depan sangat menjanjikan, begitu Mas. Adakah pembinaan yang berbeda selama 16 tahun ini? Mbak Yuni, kan 16 tahun ini waktu yang lama ya. Ada yang berbeda tidak sih dengan metode pelatihan kita, pembinaannya begitu sehingga kemudian mencapai final, Mbak Yuni? Ya, pasti ada yang berbeda, dan kita melihat semua butuh proses. Semua pemain butuh proses untuk menjadi juara. Hanya prosesnya berapa lama? Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi Putri Indonesia dengan adanya Grego dulu sebagai mentor gitu ya, untuk menarik yang lain, ini sudah suatu start yang baik. Kemudian dalam proses yang berjalan sekarang, pemain muda ini sudah mulai bisa menunjukkan kualitasnya. Ini tentu saja proses yang harus dilakukan sudah mencapai hasil yang sangat positif. Kemudian kita melihat tim pendukungnya juga nih Mas, dari tim ad hoc ini kan juga memang fokus ya dalam beberapa bulan ini untuk bisa memberikan atau mensupport hasil yang maksimal, yaitu di faktor luar lapangannya seperti faktor psikologi, faktor kesehatan, kebugaran, gizi, dan lain sebagainya. Itu benar-benar ditunjang dengan sangat baik, dan kita melihat hasil yang sekarang, saya rasa itu proses yang memang kita lewati dan akhirnya membuahkan hasil seperti itu. Ya, Bungkus, setelah 16 tahun akhirnya kita melihat tim Uber kita di final. Apa sih kunci kemenangan kita melawan Korea Selatan, Bungkus? Iya, menurut saya ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya proses ya. Karena hasil yang dicapai kali ini bukan hasil yang instan. Ini mungkin sudah berlangsung 2-3 tahun proses regenerasi ini, dan pemain-pemain yang sekarang menjadi andalan ini kan sebagian sudah mulai disiapkan sejak 2-3 tahun yang lalu. Yang menarik adalah pemain-pemain yang sekarang menjadi penghasil poin adalah pemain-pemain yang bermain di sektor tunggal. Kita dalam beberapa tahun sebelumnya sering merasa bahwa tunggal putri itu salah satu kelemahan kita ya. Salah satu sektor di mana kita sulit sekali meraih poin, sulit sekali meraih gelar juara di berbagai event. Tapi saya pikir semakin menanjaknya dan semakin matangnya permainan Grego, itu sepertinya menginspirasi generasi di bawahnya ya. Bisa dibilang Grego ini menggendong generasi yang di bawahnya ya. Dan kita ingat bagaimana di Piala Uber kali ini Grego ini tampil selalu menang di berbagai pertandingan, konsisten, dan konsistensi itu kemudian diikuti oleh pemain-pemain tunggal yang lain. Kita tahu Komang kemarin juga bermain sangat luar biasa. Komang juga konsisten bermain, semua pertandingan dia menangkan. Ya memang kita harus akui bahwa lawan yang akan kita hadapi di final nanti, China peringkatnya masih di atas kita. Tapi dengan modal permainan konsisten yang ditunjukkan oleh Grego, oleh Esther, kemudian juga oleh ganda putri kita, mudah-mudahan nanti di final bisa tampil lebih bagus, Apri dan Siti Fadia. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu modal kita untuk menghadapi China yang lebih dari segi prestasi, dari segi peringkat memang masih di atas kita. Tapi apapun menurut saya kita harus percaya bahwa pembinaan itu memang tidak bisa instan. Prosesnya itu harus dijalani, dan kita harus cukup sabar melihat pemain-pemain ini berkembang. Apakah artinya memang tunggal putri nih yang sekarang diharapkan bisa mendulang poin nanti melawan Tiongkok, Mbak Yuni? Ya, saya melihat ini Grego ini kuda hitam di dalam setiap pertandingan yang ada. Dia pembuka kemenangan, pembuka jalan, pembuka spirit lah bagi tim Indonesia. Dan besok saya melihat China tetap akan memasang the best timnya yang tadi juga bertanding ya, lawan Chen Yufei begitu.
Kalau dibilang rekor pertemuan, memang rekor pertemuannya kalah. Tapi kalau dibilang kesiapan di Uber ini, saya melihat Grego sangat siap. Terbukti Akane Yamaguchi juga sudah dikalahkan. Bahkan game ketiga tuh telak menangnya gitu, Mas. Jadi ini modal yang sangat baik. Saya berharap Grego besok bisa mengambil angka pertama. Ini akan menggoyahkan banyak hal di partai belakangnya. Itu harapan saya. Bungkus, peluang kita melawan Tiongkok seperti apa sih di final? Ini kan tim langganan juara ya, 15 kali kalau saya nggak salah. Gimana Bungkus? Betul. Dan jangan lupa di Uber kali ini mereka tuh sapu bersih ya. Sampai sekarang belum kehilangan satu game pun mereka. Selalu menang 3-0. Jadi memang kalau lihat semua data itu memang mungkin bikin orang minder ya. Tapi sekali lagi tim Uber kita ini sudah mencatat hasil yang sangat luar biasa. 16 tahun akhirnya bisa ke final lagi. Dan saya ada satu data yang menurut saya bisa menjadi inspirasi juga. Ketika kita juara terakhir 96, itu poin kita itu poinnya dari tunggal semua. Waktu ada Susi Susanti, ada Mia Odina, ada Melu Wawati. 3 poin kita waktu itu ketika main di final melawan China, kita menang 4-1, itu disumbangkan oleh tunggal putri. Jadi dengan tunggal putri yang sekarang konsisten, Grego sudah 4 kali menang, Esther 4 kali menang meskipun sempat sekali kalah. Kemudian Komang 4 kali menang. Mudah-mudahan itu bisa menjadi modal di final nanti tampil lebih lepas dan mereka menyumbang poin demi poin yang akan membuat kita bisa mengimbangi super timnya China ini. Nah, kalau ganda putrinya kita ini bagaimana dibungkus? Bisa tidak kita mencuri poin? Evaluasi dari pertandingan kemarin itu seperti apa menurut Anda, Bungkus? Iya, memang menurut saya level ganda putri ini kan sangat seimbang di dunia ini ya, sehingga memang tidak mudah juga bagi Siti Fadia bersama dengan Apri untuk selalu bisa menyumbang poin ya. Sementara pasangan kedua kita kan masih minim pengalaman ya, masih butuh waktu. Karena itu memang kalau menurut saya penting sekali bagi pasangan nomor 1 kita, Apri dan Siti Fadia itu besok bisa tampil lebih tenang, karena secara kualitas mereka mampu mengimbangi. Meskipun lawannya memang terus terang aja nih, kalau pasangan China ini selalu nomor 1 dalam beberapa setahun terakhir, mungkin mereka selalu ada di peringkat pertama, sehingga memang tidak mudah juga. Tapi sekali lagi ini pertandingan bergu, kadang-kadang bergu itu kita bisa menemukan hasil-hasil yang mengejutkan. Tergantung pairingnya, siapa lawan siapa, tergantung momentumnya juga. Bagaimana Indonesia tahun kemarin di final Piala Thomas kalah 0-3 dari India juga kan nggak ada yang menduga. Nah, siapa tahu kali ini giliran kita yang bikin kejutan di dunia bulu tangkis. Kita mengalahkan China 0-3. Siapa tahu? Bukan hal yang mustahil. Ya, Mbak Yuni, karena kita sudah masuk final Piala Uber nih, publik biasanya langsung euforia nih, langsung menganggap, wah kita bisa menang nih jangan-jangan lawan. Nah, ini jadi beban atau tidak nih Mbak Yuni ini? Ya, kalau udah sampai final, saya rasa setting dari mindset para pemain Indonesia sudah berbeda ya. Saya melihat pasti mereka nothing tulus di partai final ini. Tapi sekali lagi, partai final ini partai yang paling berbeda dengan partai-partai yang lain. Jadi pemain muda berada di partai final, begitu ya. Ini tantangan yang kembali mereka harus lewati. Mereka harus bisa main normal, mereka harus bisa dalam posisi yang tenang, begitu, fokus untuk menghadapi setiap game yang ada. Boleh dibilang ini mereka mungkin cukup surprise untuk berada di final, tapi secara mindset mereka harusnya nothing tulus. Tapi sekali lagi ya, pertandingan final ini berbeda sekali dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Saya berharap mereka bisa melewati dengan baik. Ujian-ujian yang di belakang mereka bisa lewati besok sekali lagi. Saya berharap mereka bisa tampilkan yang terbaik dan peak performance mereka saya berharap tetap berada di atas. Begitu. Ya, ada catatan mengenai Komang Ayu, Mbak Yuni, dia bilang sempat merasa tegang begitu ya, lalu kemudian akhirnya menang 21-19 begitu. Ada catatan mengenai Komang Ayu, pemain muda ini kita. Iya, siapa sih yang nggak tegang ya sih Mas? Harus menjadi penentu kemenangan dan penentu kekalahan Indonesia kan gitu ya. Dan tadi mindset itu memang jadi tegang karena An Se-young dan Kim Ga-eun tidak diturunkan. Otomatis tunggal ketiganya ini secara ranking itu jauh Komang di atas. Bebannya kebalik gitu kalau posisi tadi 2 sama. Jadi Komang yang merasa harus menang nih karena rankingnya musuhnya di bawah, masih junior. Sementara yang junior yang di sana kan nothing tulus gitu ya. Tapi itulah yang namanya tanggung jawab menjadi seorang pemain bulu tangkis. Harus siap untuk membela negaranya dalam situasi apapun. Dan tadi hampir kalah, nggak apa-apa. Jangan hampir menang gitu Mas. Nggak apa-apa, hampir kalah, usul, akhirnya bisa menang. Ini pengalaman berharga yang luar biasa untuk tim Indonesia.
Saya Oke. salut dengan mereka. Ya, harapannya kita bisa mengawinkan ya Thomas dan Uber di tahun 2024. Nanti usai jeda kita akan bahas mengenai tim Thomas kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Sangat di bawah tekanan, pressure-nya sangat tinggi. Dia juga termasuk lebih junior dari saya. Selain itu ini penentuan juga. Karena mungkin rasa ingin membuktikan kami itu besar ya. Jadi rasa tegangnya juga begitu besar gitu. Saya sangat bangga banget karena ya seperti yang kita tahu kita udah nunggu bertahun-tahun ya buat bahkan naik ke podium aja kita udah nunggu bertahun-tahun dan sekarang bahkan saya dikasih kesempatan untuk bisa final. Ya, Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Mbak Yuni, harapannya kita bisa mengawinkan gelar tim Uber dan Thomas bisa dikawinkan pada tahun ini. Sementara kita unggul 2-0 melawan Taiwan. Apakah memang PBSI memberikan beban nih kepada tim Thomas kita untuk bisa juara? Karena kan mempertahankan itu lebih susah dibandingkan untuk merebut gelar. Bagaimana Mbak Yuni? Ya, persis. Kalau untuk Thomas Cup memang targetnya menjadi juara ya Mas. Itu tidak mudah ya. Tapi kalau punya hitung-hitungan yang cermat, kita punya peluang memang untuk menjadi juara gitu ya. Dan sekarang sudah unggul 2-0. Ini justru sangat baik penampilan hari ini karena melawan Taipei ini sebenarnya Taipei yang menjadi kuda hitam di turnamen ini ya. Kita sudah unggul 2-0 duluan, ini juga sangat positif bagi tim Thomas Indonesia. Tadinya Chou Tien-Chen kemarin baru mengalahkan Victor Axelsen, penampilan Liang Wongchilin juga sangat baik, tapi hari ini tunggal putra Indonesia Ginting dan juga Fajri bisa mengambil 2 poin. Ini sangat baik. Ya, Bungkus, Anda melihat poin kita diraih oleh tunggal putra dan ganda putra ini tidak terbebani dengan target harus juara di Thomas Cup, Bungkus? Kalau putra itu memang kita harus selalu target juara ya, karena dalam 4 kali Piala Thomas terakhir kita 3 kali masuk final, meskipun hanya 1 kali juara ya tahun 2020, tapi kita selalu bisa membawa tim ini ke final. Artinya memang cukup konsisten pemain putra kita. Nah cuma memang itu di persoalannya hari ini pertandingannya memang menjadi tidak mudah karena rekor pertemuan ini memang di 2 game pertama kita unggul ya, tapi game ketiga, keempat, kelima itu kita rekor pertemuannya kalah semua, termasuk Jojo yang sekarang sedang main, termasuk nanti Chico yang main di tunggal terakhir. Karena itu memang 2 tunggal pertama dan ganda putra pertama itu wajib menang. Dan sebetulnya agak sedikit menegangkan di Fajri ya, karena Fajri ini kalau lihat pertemuan terakhir lawan pasangan Thailand itu sempat kalah dan agak mengkhawatirkan. Tapi hari ini mereka bermain cukup baik untuk bisa memastikan skor 2-0. Jadi kalau sekarang Jojo bisa memastikan kemenangan, kita akan lolos ya. Memang Jojo rekor pertemuannya head to head-nya kalah, tapi Jojo di Piala Thomas kali ini lagi on fire, 4-0, semua lawan dia kalahkan, termasuk Laksi ASEAN ya. Jadi kalau saya sih berharap Jojo dengan penampilan seperti yang sudah ditunjukkan di fase-fase sebelumnya itu bisa memastikan 3-0. Jangan nunggu sampai 3-2, kalau bisa 3-0. Tapi PR utama kita untuk mempertahankan gelar apa sih, Bungkus? Apakah sikap complacent itu, sikap jumawa itu yang takutnya menjadi PR buat kita gitu, kewaspadaannya? Mungkin bukan sikap jumawa ya, kadang-kadang dalam bulu tangkis ya, kalau pertandingan bergu itu kadang-kadang yang menjadi penentu pairing gitu ya, tiba-tiba kita ketemu lawannya siapa. Kan kalau di bulu tangkis itu kita boleh pemain nomor 1 dunia, tapi kita kalau lawan yang ini kita sering kalah gitu. Kita boleh ganda nomor 1 dunia, tapi lawan pasangan ini kita nggak selalu menang, lebih banyak kalahnya. Jadi tergantung pairing kita ketemu siapa, apalagi ini bergu ya, kadang-kadang tekanannya juga sangat berbeda. Saya sih nggak melihat ada sikap jumawa, tapi kadang-kadang pemain kita ketika lawan tertentu itu memang kadang-kadang nggak perform dengan sempurna. Termasuk kadang-kadang mengejutkan ketika bertemu dengan lawan-lawan yang mungkin di luar ekspektasi. Kayak tahun sebelumnya waktu kita kalah dari India itu kan benar-benar ngagetin semua orang. Di atas kertas kita kan lawan India selama ini selalu unggul gitu ya. Ternyata lawan India kalah. Nah kali ini saya pikir pemain-pemain kita sudah sudah lewat dari fase itu. Kita sudah pernah tahu bagaimana India bisa bikin kejutan. Sekarang China Taipei bisa masuk semifinal pun mengejutkan menurut saya, karena ada nama-nama besar seperti Denmark gitu ya, dan Denmark bisa dikalahkan justru oleh China Taipei. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, kita bisa sampai semifinal dan saya optimis bisa masuk final, dan pengalaman 2 tahun yang lalu mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran supaya tidak terulang kali ini.
Ya, pesan dari PBSI ketika melawan Chinese Taipei apa sih Mbak Yuni untuk tim Thomas kita ini? Ya, itu sebenarnya kalau bergu itu pertarungan strategi kan. Maksudnya mau dipasang line up siapa, itu juga akan sangat menentukan. Dan hari ini Indonesia memang kemarin Fajarnya diturunin sama Daniel bermain di ganda pertama. Tapi hari ini melihat lawan Chinese Taipei, melihat persiapan, kecocokan bola, kemudian setup strateginya, Fajri dipasang lagi di ganda pertama dan sejauh ini berhasil dengan baik. Jujur kalau harus bicara Chinese Taipei, mereka bermain sangat baik, mengalahkan Denmark unggulan kedua. Ini juga hal yang sebenarnya berbahaya gitu. Tapi ketika kita bisa memasukkan strategi dengan benar, ya puji Tuhan ya sekarang kita unggul 2-0 dan Jojo juga sudah menang nih di game pertama dengan 21-11. Jadi ini aura atau vibes yang sangat positif lah untuk tim Thomas Indonesia melawan Taipei. Oke, kita tunggu kemenangan Jojo. Semoga kemudian kita bisa masuk final supaya bisa gelar dikawinkan. Terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.